Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Balik lagi di pembelajaran bahasa Jepang. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat anggota keluarga nih. Kita kan lagi membahas bab keluarga ya. Jadi tentunya sifat-sifat anggota keluarga juga akan kita bahas. Nah, untuk sekarang kita akan membahas sifat-sifat anggota keluarga dan kondisi fisik anggota keluarga kita. Yuk langsung aja siapin buku catatannya. Oke, jadi sebelum masuk ke pola kalimat nih, kita akan membahas mengenai kata sifat itu sendiri apa sih dalam bahasa Jepang ya. Nah, untuk kata sifat itu dalam bahasa Jepangnya adalah keiyoshi. Ditulisnya keiyoshi, dibacanya keiyoshi. Kata sifat dalam bahasa Jepang itu beda sama kata sifat dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi mereka tuh terbagi dari dua bagian. Yang pertama itu ada ikeyoshi dan yang kedua ada nakeyoshi, atau dalam bahasa Indonesianya kata sifat i dan kata sifat na. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau ikeyoshi itu akhirannya i, kata sifat yang berakhiran i, semuanya i aja terus akhirannya tuh. Kalau kata sifat na, apakah akhirannya? Bukan, kata sifat na itu akhirannya adalah kata sifat yang tidak berakhiran huruf i. Kata sifat yang selain akhiran huruf i. Contohnya, misalnya ada handsome, handsome. Handsome itu serapan dari bahasa Inggris, dari handsome menjadi bahasa Jepangnya adalah handsome. Kemudian misalnya contohnya ada majime. Majime itu artinya serius atau rajin ya. Jadi kayak ya rajin gitulah, orangnya serius lah, susah diajak bercanda kayak gitu. Nah, kemudian untuk kata sifat i, contohnya misalnya yasashi. Tuh kan akhirnya ada i kan. Ingat i-nya dua ya, double. Yasashi. Kemudian ada kibishi misalnya. Dan lain sebagainya. Ini saya cantumin di sini biar cepet ya, durasinya nggak terlalu panjang. Untuk artinya saya cantumin di sampingnya, oke? Seperti biasa kalau bahasa Jepang itu ada pengecualiannya. Ribet banget sih ya nggak, kalian bakal terbiasa kalau misalnya kalian udah hafal. Nah, pengecualiannya ada di kata sifat na, itu adalah kire dan yume. Ini sebenarnya banyak ya pengecualian kata sifat na itu. Tapi karena ini kita sedang membahas anggota keluarga, sifat-sifat anggota keluarga, jadi saya akan kasih pengecualian dua aja untuk sifat-sifat seseorang gitu. Jadi kirei dan yume ini masuk ke kata sifat na karena dia kan akhirannya i ya, harusnya masuk ke kata sifat i kan. Tapi karena dia pengecualian, dia masuknya jadi ke kata sifat na. Next, langsung aja kita ke pola kalimat ya, biar tidak durasinya tidak terlalu lama. Kesinian kelihatan nggak terlalu sempit ya, cukup. Pola kalimatnya itu untuk pola kalimat positif sama aja seperti biasa, rumusnya seperti ini, nani nani wa nani nani des, seperti biasa ya. Contohnya misalnya Ani ya, namanya Ani, jangan deh, ibu saya, misalnya ibu saya baik. Contohnya watashi no haha wa, ingat ya, sebutan anggota keluarga sendiri. Watashi no haha wa yasashi des. Ayah saya orangnya serius. Watashi no chichi wa majime des. Ayah saya orangnya ganteng. Watashi no chichi wa handsome des, dan sebagainya. Paham ya untuk pola kalimat positif dari kata sifat i dan kata sifat na. Lanjut ke pola kalimat negatif. Nah, untuk pola kalimat negatif ini kalian menemukan pola kalimat yang berbeda dari sebelumnya karena negatifnya itu agak bermacam-macam. Ya, agak ribet dikit lah, tapi akan terbiasa nantinya. Untuk pola kalimat negatif kata sifat i, rumusnya seperti ini. Nani nani wa nani nani kunai des. Lihat, ada kunai. Kalian belum tahu kan kunai? Katanya negatif, tapi akhirannya des. Gimana sih? Gak apa-apa, des itu akhirannya menandakan negatifnya dengan kunai. Kunai itu menandakan negatif. Jadi tetap menggunakan akhiran des sebagai akhiran kalimat untuk penanda sopan atau formal. Jadi ada perubahan kata sifat untuk negatif ini. Contohnya seperti ini. Baik, yasashi kan? Untuk menggunakan negatif, dia harus diubah dulu. Caranya, i-nya yang terakhir itu, yang akhir, dicoret, diganti dengan kunai. Jadi, yasashi kunai. Itu artinya tidak baik. Contoh lain, kibishi, artinya galak. Atau, tegas. Ya, kibishi, i-nya coret satu, jadi ditambahkan kunai, kibishi kunai
artinya adalah tidak galak atau tidak tegas. Jadi untuk menyatakan kalimat negatif suatu kata sifat itu harus diubah dulu kata sifatnya menjadi menggunakan kunai. Oke? Contoh, langsung ke contohnya nih biar cepat. Nah, misalnya adik saya tidak baik. Watashi no ototo wa baik tadi yasashi kan, diganti menjadi kunai. Yasashi kunai desu. Adik saya tidak baik. Ibu saya tidak galak. Watashi no haha wa kibishi kunai desu. Paham ya? Ingat i-nya yang dicoret satu aja. Jadi diganti dengan kunai. Paham? Paham. Oke. Lanjut ke pola kalimat negatif untuk kata sifat na. Tadi untuk kata sifat i, sekarang kata sifat na. Untuk kata sifat na itu bisa aja seperti biasanya nani nani wa nani nani dewa arimasen, ya, seperti biasa kan dewa arimasen. Tapi saya sarankan diganti aja menjadi janai desu. Itu artinya sama ya. Dewa arimasen sama janai itu artinya sama. Janai desu. Meskipun akhirannya des, tapi karena ada janai itu untuk penanda negatif. Janai desu. Langsung aja masuk ke contoh biar kalian cepat paham. Contohnya misalnya, kakak laki-laki saya. Kakak laki-laki saya kakak laki-laki saya tidak rajin. Misalnya watashi no ani wa, rajin apa? Majime ditambahkan janai desu. Watashi no ani wa majime janai desu. Atau boleh dewa arimasen, tapi saya sarankan janai desu. Ingat ya, saya sarankan janai desu karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas perubahan pola kalimat negatif jika digabungkan dua kata sifat atau lebih dalam satu kalimat. Jadi saya sarankan untuk menggunakan janai desu agar nantinya gampang kesananya. Contoh lain misalnya, siapa ya? Ujang tidak ganteng. Misal ya, contoh, Ujang kamu ganteng kok. Ini misalkan ya, ini misalkan. Ujang tidak ganteng. Ujang san wa handsome janai desu. Janai desu. Ingat, oke? Paham ya? Kalian silakan ingat-ingat untuk pola kalimat negatif kata sifat i dan pola kalimat negatif kata sifat na. Selanjutnya untuk pola kalimat bertanya, interrogatif. Nah, untuk pola kalimat bertanya, baik menanyakan sifat maupun kondisi fisik seseorang, pokoknya sama. Pola kalimatnya seperti ini. Nani nani wa donna hito desu ka? Donna hito desu ka? Donna itu artinya bagaimana dan hito itu artinya orang. Jadi, orangnya gimana sih? Orangnya bagaimana? Contohnya, misalnya, Ujang orangnya gimana sih? Ujang san wa donna hito desu ka? Ani-san wa donna hito desu ka? Yukiko-san wa donna hito desu ka? Gitu, oke? Oh, ada satu lagi tadi terlewat. Tadi kan ada kosakata futoteimasu atau misalnya yaseteimasu. Futoteimasu itu gemuk dan yaseteimasu itu kurus. Bagaimana sih pola kalimatnya? Ini kan akhirannya masu. Nah, untuk akhiran masu berarti dia tidak usah diganti seperti apapun. Contohnya, pola kalimat positifnya. Misalnya, Ani gemuk. Jadi, Ani-san wa futoteimasu. Udah, nggak usah futoteimasu desu, nggak usah. Ani-san wa futoteimasu. Kemudian, yaseteimasu-nya Ani-san wa yaseteimasu. Ani-san wa kurus. Oke? Ani kurus. Untuk negatifnya kayak gimana? Tinggal diganti dari masu menjadi maseng. Ani tidak gemuk. Ani-san wa futoteimasen. Ani-san wa yaseteimasen. Ani tidak kurus. Seperti itu. Untuk bertanyanya sama seperti tadi. Donna hito desu ka? Donna hito desu ka? Paham ya? Udah segitu aja untuk pembelajaran hari ini. Sebenarnya saya akan bahas untuk pembelajaran menggabungkan dua kosakata, dua kata sifat atau lebih dalam satu kalimat itu sekarang bareng-bareng sama yang ini. Tapi karena kalian bisi leneng, bisi pusing, bisi pingsan, bisi muter, jadi udah aja cukup dulu sekian biar kalian tidak terlalu pusing. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, jangan lupa di share agar manfaatnya semakin meluas, khususnya untuk siswa-siswi saya di sekolah dan umumnya untuk teman-teman yang berminat mempelajari bahasa Jepang. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab. Jangan lupa untuk di subscribe juga.
Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Mata Raisyu, Assalamualaikum.